Setiap tanggal 25 November bisa jadi momen untuk mengapresiasikan penghormatan kita kepada guru-guru dengan seenggaknya mengucapkan rasa terima kasih. Tapi kali ini menurutku ada hal yang perlu dipikirin ulang. Kayak apakah benar sebuah penghormatan itu cukup dengan apresiasi terima kasih dan bukan dengan sebuah kejujuran. Karena di balik senyum guru tiap pagi yang nyambut kita, ada realita pendidikan yang ternyata nggak seindah itu. Ada guru yang mati-matian berjuang, ada guru yang kerja secukupnya, dan ada siswa yang perlu perhatian, tapi sistem nggak ngasih ruang yang sedemikian. Nah, akhir-akhir ini, digitalisasi pendidikan makin gencar dilaksanakan. Berbagai webinar online, terutama peluncuran platform digital bagi para guru-guru, yaitu PMM. Sayangnya, penerapan digitalisasi pendidikan itu sendiri nggak secantik kelihatannya. Karena dilansir dari salah satu jurnal aspirasi tentang eksplorasi beban digital guru, bilang kalau misalkan 79,1% guru merasa PMM menambah beban administratif. Dan 51% harus menyelesaikan tugas platform di luar jam sekolah. Jadi banyak guru yang memakai listrik dan internet pribadi untuk menyelesaikan kewajiban digitalnya tersebut. Data yang kedua bilang ASN masih dalam tahap transisi. Jadi pengukuran kinerja belum merata dan manajemen talenta baru masih berjalan sebagian saja. Dan data terakhir, partisipasi pelatihan guru tidak merata. Platform digital disambut baik, tapi tingkat partisipasi guru senior lebih rendah dibanding guru muda, terutama terkait kompetensi pendidikan atau kompetensi guru. Jadi, problem pendidikan kita jelas gak cuma tentang muridnya, tapi juga tentang tenaga pendidik dan kependidikannya, dan yang lebih dalam lagi yaitu tentang sistem pendidikan itu sendiri. Kita semua udah tahu kalau di luar sana banyak guru-guru keren yang total banget, yang rela untuk lembur, yang mau nyisihin gajinya untuk kepentingan pendidikan atau kepentingan kelas, yang mau jadi tempat curhat anak-anaknya, walaupun diri sendirinya pun banyak banget masalah dalam hidupnya. Nah, tapi kita juga perlu jujur bahwa di situ ada beberapa orang yang punya iklim kerja secukupnya, terutama di bidang-bidang yang udah punya atau udah dapat status yang bisa dibilang aman, yang berarti bukan para guru honorer yang gajinya jauh di bawah UMR. Dan ini bukan soal orangnya yang buruk, ini soal iklim kerja yang bikin inovasi nggak dihargai dan kerja secukupnya minim konsekuensi. Dalam public policy atau kebijakan publik, fenomena-fenomena kayak gini bisa dijelasin lewat konsepnya Michael Lipsky, yaitu street level birokrasi. Yang pada intinya, pegawai publik di lapangan atau termasuk juga guru-guru punya ruang besar untuk menentukan seberapa keras mereka mau bekerja. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dan juga indikator kinerja yang nggak terlalu tegas. Itu kata Michael Lipsky. Dan hal tersebutlah yang muncul atau memunculkan dua tipe guru. Yang pertama guru idealis dan yang kedua guru realistis. Guru idealis ini cenderung pengen terus berinovasi atau punya semangat untuk berinovasi, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk dirinya berkembang, dan yang paling penting adalah peduli sama murid-muridnya. Sedangkan guru realistis pengen kerja ya aman-aman aja, ikuti aturan minimalis, habis itu selesai pulang. Dua-duanya aku yakin ada di tiap daerah dan dua-duanya muncul karena sistem yang ngebentuk mereka seperti itu. Jadi kalau mau bicara kualitas guru,
itu nggak bisa dipisahin sama yang namanya manajemen pendidikan dan juga pemerintahannya. Hari Guru bukan cuma tentang memuji, tapi tentang kita semua berani bertanya, apa yang perlu diperbaiki tentang sistem pendidikan di negeri ini. Yang pasti, guru perlu yang namanya dukungan, bukan cuma omelan. Dan berangkat dari situ, kalau misalkan penilaian kinerja masih bersifat formalitas, berarti jangan expect kalau misalkan performa guru belum maksimal. Dan yang terakhir, masyarakat harus berhenti menghakimi kalau nggak mendalami. Maksudnya, kritik pasti boleh, tapi harus ngerti konteksnya. Jangan sampai kita sebagai masyarakat melempar tanggung jawab secara penuh ke sekolah atau ke guru-guru semata. Padahal, banyak sekali teori-teori tentang pendidikan yang mengatakan bahwasannya karakter anak juga tercipta dari lingkungan dia tumbuh. Yang berarti kita sebagai masyarakat harus menciptakan lingkungan yang holistik yang mendukung tumbuh kembang anak-anak kita. Dan lingkungan yang terkecil itu dimulai dari rumah kita sendiri. Jadi di Hari Guru ini, kita nggak cuman bilang terima kasih, tapi kita juga harus berani bilang kalau misalkan pendidikan ini bukan cuma tanggung jawab salah satu pihak, tapi ini tanggung jawab kita semua. Guru, sistem, pemerintah, dan kita sebagai masyarakat. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan baik, kita yakin masa depan pendidikan Indonesia akan jauh lebih cerah dari sebelumnya. Selamat Hari Guru untuk yang sudah mengajar dengan hati dan yang untuk mau terus belajar sampai hari nanti.